Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Tetap kita untuk semangat dan kita belajar bersama, berkarya nyata untuk pendidikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Haja Erni Zuhara MPD yang sudah menyempatkan hadir pada sore hari ini karena memang ada kondisi yang beliau sangat tidak bisa hindari. Ada anak beliau yang sakit dan memang pada kondisi pancaroba kalau kita bilang pada musim sekarang ini, Bapak Ibu mudah-mudahan sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada dan tetap untuk menjaga kesehatan. Karena kondisi tubuh kita ataupun menghadapi musim yang sebentar hujan, sebentar panas, sebentar dingin gitu ya. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan bisa tetap sehat dan tetap menjaga kesehatan dan bisa tetap beraktivitas seperti biasanya. Amin. Dan kita doakan anak-anak Bunda cepat sembuh dan Bapak Ibu juga tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini, sangat antusias sekali dan sangat semangat sekali Bapak Ibu di grup juga, kemudian mungkin nomor pribadi narasumber juga banyak sekali yang pasti WA. Iya, betul. Belum yang WA, belum yang nelpon, kadang-kadang sampai satu telepon kadang sampai 10 menit, 20 menit nelpon untuk konsultasi. Saking semangatnya nih Bapak Ibu. Tapi untuk sementara Bapak Ibu silahkan bisa konsultasi melalui WA group. Karena di WA group itu Bapak Ibu bisa berbagi juga. Kalau satu-satu Bapak Ibu akan WA pribadi Ibu narasumber, mungkin teman-teman yang lain ataupun rekan-rekan yang lain nggak bisa menyimak jawabannya gitu ya. Jadi harapan ataupun sarannya adalah bisa kita manfaatkan WA group. Habis dari Zoom meeting diskusi, Bapak Ibu silahkan lempar pertanyaan di WA group Bapak Ibu. Tidak akan lebih dari 1 kali 24 jam, insya Allah pasti akan dibalas sambil pelan-pelan gitu ya Bapak Ibu. Karena tentunya pertanyaan Bapak Ibu juga banyak yang sama. Nah, banyak yang sama seperti berkaitan dengan kapan gitu ya, berapa angka kreditnya terkait dengan publikasi gitu. Nah, itu semua Bapak Ibu ketika narasumber sudah bisa jawab, silahkan juga bisa disimak. Mungkin sama jawabannya, agar pertanyaan yang sama tidak diulang-ulangi kembali. Dan juga materi-materi sudah kami berikan Bapak Ibu. Materi dari angka kredit yang kemarin, angka kredit yang malam pertama ataupun pertemuan pertama kita sampaikan dan diskusikan. Kemudian materi kedua pada malam hari ini berkaitan dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau yang disingkat PKB. Jadi materinya sudah diberikan. Mungkin ada yang bertanya secara teknis berapa poin untuk publikasi jurnal nasional. Nah, untuk hal teknis Bapak Ibu, sesungguhnya dalam aturan angka kredit itu sudah ada tersusun rapi. Ada di buku mungkin buku 4, kemudian buku PKB itu lengkap di sana. Sesungguhnya Bapak Ibu bisa pelajari sendiri, oh kalau artikel ini poinnya 1. Kalau buku poinnya 2 atau 3. Itu ada jenis-jenisnya. Mungkin kita juga sebagai penilai ataupun sebagai guru kadang-kadang juga lupa karena saking banyaknya memang. Untuk poin-poin per item ataupun terkait dengan beberapa hal-hal. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa baca terlebih dahulu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah membaca, Bapak Ibu sudah mencermati aturan-aturan yang tertulis. Nah,
aturan tertulis itu tentunya penilai ataupun Bapak Ibu tidak akan bisa mengubahnya gitu ya, karena memang sudah menjadi acuan ataupun kebijakan. Nah, yang bisa Bapak Ibu konsultasikan mungkin hal-hal yang teknis ataupun yang mungkin seperti opak saya SK-nya tahun 2015, kapan saya bisa ajukan lagi? Ataupun baru kemarin saya ajukan SK-nya 2021, tahun berapa paling cepat saya bisa mengajukan kembali? Nah, kalau seperti itu kan mungkin belum ada yang ada di pedoman ataupun jawaban-jawaban secara tertulis yang bisa Bapak Ibu simak, dan itu bisa silahkan dikonsultasikan kepada Ibu narasumber, dan mohon bisa kerjasamanya ataupun bisa untuk Bapak Ibu memanfaatkan WA group yang sudah disediakan. WA group tersebut akan tetap kami buka sampai dengan tanggal 24. Jika ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu bisa dilempar di WA group. Untuk malam hari ini, izin Bapak Ibu semua kita buka acara kita dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari dan semoga apa yang kita coba untuk ikhtiarkan mendapatkan berkah dan tentunya bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Amin. Amin. Untuk materi pada pertemuan kedua kita pada malam hari ini yaitu terkait dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang materinya sudah kami share dari sejak pagi ataupun kemarin sudah kami coba untuk share, dan Bapak Ibu bisa baca ataupun download. Nah, nanti jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa tanyakan melalui Zoom meeting dan di live ataupun di live chat di Zoom meeting. Untuk penyampaian materinya, saya persilakan kepada Ibu Hajah Herni Zuhara MPD selaku narasumber, yang beliau juga merupakan tim penilai Dupak Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tentunya banyak akan memberikan kita inspirasi ataupun pengetahuan berkaitan dengan kenaikan pangkat ini. Kepada Bunda, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Untuk kita semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita malam ini Bapak Ibu dengan membahas tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan atau apa yang dikenal dengan PKB. Apa sih PKB? Atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi PKB itu adalah teknik atau strategi pembaruan secara sadar akan pengetahuan dan peningkatan kompetensi guru. Sepanjang sejarah kehidupan kerjanya. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan itu dapat dikatakan sebagai tolok ukur dari karya Bapak Ibu dalam 1 tahun itu. Jadi apa yang sudah dilakukan untuk melaksanakan pengembangan keprofesionalismenya ya secara berkelanjutan. Di mana dalam hal ini Bapak Ibu terutama sekali teman-teman yang sudah menerima tunjangan profesional guru, tunjangan profesi guru atau yang dikenal dengan TPG. Tetapi lebih banyak kita nyebutnya sertifikasi ya Bapak Ibu ya, dana sertifikasi. Jadi sebenarnya ada tanggung jawab moral kita di situ terkait dengan tunjangan profesi guru ini dengan melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, PKB itu bertujuan untuk mewujudkan guru yang profesional, yang lebih bermartabat dan sejahtera. Nah, garis bawah kata sejahtera, Bapak Ibu, kita sudah diupayakan kesejahteraannya lebih baik oleh kita melalui TPG ini, atau tunjangan profesi guru. Untuk apa semua itu? Agar kita mampu lebih berpartisipasi aktif untuk menciptakan insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan pendidikan nasional kita.
unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etika, estetika, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian. Lanjut. Nah, tujuannya tadi, Bapak Ibu, memfasilitasi guru untuk mencapai standar kompetensi profesinya. Jadi kita tidak stuck atau tidak berhenti berada pada seperti yang saya sering sebut kemarin dan sudah sering kali kita bahas ini sindroma zona nyaman itu. Jadi Bapak Ibu biasanya agak sedikit terusik kalau kita ajak untuk membuat, ini termasuk saya juga Bapak Ibu ya, agak sedikit terusik kenyamanannya ketika kita harus membuat perubahan pada diri kita. Tapi jika itu mengacu kepada standar kompetensi profesi, kenapa tidak Bapak Ibu ya? Kemudian yang kedua, tujuannya adalah memfasilitasi guru untuk memutakhirkan kompetensi yang sekarang dan mencapai tuntutan ke depan. Jadi kalau sudah membuat perencanaan PKB tahun ini, lalu besok harusnya di tahun depan itu sudah harus ada evaluasi diri dulu. Apa yang sudah kita capai dari perencanaan kita, terutama terkait dengan pengembangan keprofesionalisme kita ini. Kemudian selanjutnya memotivasi guru untuk mampu melaksanakan komitmen tupoksinya sebagai tenaga yang profesional. Yang terakhir itu dia bertujuan untuk mengangkat citra, harkat, martabat profesi guru. Nah, kalau yang katanya Iwan Fals zamannya Umar Bakri, Bapak Ibu, ya bisa kita maklumi bagaimana pandangan masyarakat umum terhadap profesi guru ini. Tetapi sekarang jujur saja kita semua orang ingin menjadi guru. Karena guru itu sekarang sudah lebih seksi profesinya ya Bapak Ibu ya. Dan ini harus kita bangga, kita jaga marwahnya itu dengan terus berupaya meningkatkan kompetensi kita. Baik, lanjut. Oke. Nah, komponen PKB, kalau menurut Permenpan dan RD nomor 16 tahun 2009, pasal 11 ayat C, jadi pengembangan profesionalisme berkelanjutan ini itu terdiri dari komponen pengembangan diri atau apa yang disingkat dengan PD. PD ya, pengembangan diri. Kemudian ada komponen publikasi ilmiah dan karya inovatif atau sering juga orang menyebutnya dengan istilah PIKI, ya, publikasi ilmiah, karya inovatif. Baik, ini 3 komponen dari PKB itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, macam dan jenis kegiatan PKB. Nah, saya lihat ini banyak sekali di grup yang mempertanyakan tentang jenis-jenis PKB itu sebenarnya apa saja. Nah, dalam hal ini, untuk komponen pengembangan diri, Bapak Ibu, bentuk kegiatannya adalah diklat fungsional. Ya, pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan fungsi-fungsi kita. Ya, Bapak Ibu misalnya mengajar geografi, lalu ada diklat diklat pengembangan teknik sepeda motor misalnya, nyambung nggak Bapak Ibu? Nggak nyambung ya? Oke, nah diklat fungsional itu adalah diklat yang terkait dengan profesi kita ya, kalau mata pelajaran yang harus sesuai dengan mata pelajarannya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian komponen berikutnya dari pengembangan diri adalah kegiatan kolektif guru. Kegiatan kolektif guru itu apa bentuknya? Bapak Ibu, kegiatan kolektif guru pasti Bapak Ibu menjadi anggota MGMP ya. Ya, kalau ada di antara Bapak Ibu menjadi anggota MGMP, maka aktivitas di dalam MGMP itu bisa merupakan salah satu bukti pengembangan diri. Ya, sebagai anggota MGMP atau pengurus MGMP sendiri, kita mendapat angka kredit Bapak Ibu. Tetapi nanti di komponen penunjang. Tetapi kegiatan kita misalnya menyusun
kurikulum ya atau administrasi pembelajaran, sehingga semua guru di kabupaten atau kota tersebut memiliki administrasi pembelajaran yang sama misalnya. Nah, itu bisa Bapak Ibu dimasukkan dalam kegiatan kolektif guru. Atau mungkin dalam kegiatan MGMP ada beberapa tahapan atau rangkaian kegiatannya. Yang paling tidak itu mengakomodir minimal 30 jam Bapak Ibu ya. 30 jam sehingga dia bernilai angka kredit 1. Nah, itu untuk pengembangan diri. Nah, kalau antara 30 sampai 80 itu angka kreditnya 1. Lebih dari 80, 81 sampai 180 itu angka kreditnya 2 Bapak Ibu. Nah, pengembangan diri ini harus dilengkapi dengan surat tugas dari kepala sekolah atau atasan langsung. Dalam hal ini kalau kepala sekolah, atasan langsungnya adalah kepala kantor cabang dinas. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian selain surat tugasnya, itu ada laporan kegiatannya. Apa saja bentuk laporan kegiatan? Biasanya kan kalau kita melakukan kegiatan kolektif, itu ada rundown acara Bapak Ibu ya. Hari pertama jam segini, materinya ini. Nah, itu bisa Bapak Ibu masukkan di dalam laporan pelaksanaan kegiatan. Sehingga nanti terlihat jumlah jamnya itu, terbaca jumlah jamnya. Kemudian jangan lupa juga pengembangan diri ini harus dilengkapi dengan dokumentasi bahwa benar Bapak Ibu telah melaksanakan kegiatan tersebut. Tidak menggunakan, tidak memanipulasi kegiatan orang lain menjadi kegiatan kita sendiri. Nah, baik Bapak Ibu, itu untuk pengembangan diri. Selanjutnya publikasi ilmiah. Ini ada beberapa pertanyaan tentang publikasi ilmiah Bapak Ibu. Salah satunya dari Ibu Hadriati sepertinya ya, dengan syarat publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiah atau yang zaman dulu kita kenal sebagai karya ilmiah atau karya tulis ilmiah, itu macamnya ada beberapa. Yang pertama adalah presentasi pada forum ilmiah. Ya, misalnya dalam sebuah seminar, ya Bapak Ibu menjadi pembicara atau pemakalah, maka itu angka kreditnya cukup tinggi. Kemudian atau bisa menjadi peserta. Ya, selain itu juga karya tulisnya, makalahnya bisa dinilai juga Bapak Ibu. Jadi double ya kita ini ya, dari penghargaan luar biasa ini dari pemerintah kita. Jadi makalahnya sendiri sudah bisa memperoleh angka kredit. Kemudian posisi kita ketika terjadi presentasi pada forum ilmiah itu apakah sebagai pemakalah atau sebagai peserta itu memiliki angka kredit juga. Jadi ada penghargaan di situ. Kemudian publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal. Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal. Apa saja bentuknya? Salah satunya adalah PTK, ya penelitian tindakan kelas. Nah, ini kan umum sekali ya, Bapak Ibu, untuk dilakukan oleh Bapak Ibu guru atau oleh kepala sekolah, TPS ya Bapak Ibu, penelitian tindakan sekolah. Bisa juga bentuknya best practice, praktik-praktik baik yang dibuat dalam sebuah bentuk tulisan artikel itu juga dapat dinilai. Apalagi kalau artikel tersebut dipresentasikan dalam forum-forum yang ilmiah, misalnya katakan di MGMP Bapak Ibu ya, atau kalau kepala sekolah bisa di MKKS. Dengan syarat tadi ada minimal 15 peserta dari 3 sekolah yang berbeda. Oke, baik. Kemudian publikasi buku pelajaran, mungkin Bapak Ibu sudah membuat buku pengayaan, buku pedoman guru, itu juga dapat memiliki angka kredit. Nah, selanjutnya adalah karya inovatif atau KI. Kalau dulu
namanya teknologi tepat guna Bapak Ibu ya, TTG. Nah, sekarang namanya karya inovatif. Komponen-komponen itu jadi kegiatannya adalah menemukan teknologi tepat guna, menemukan, menciptakan karya seni, membuat, memodifikasi alat pelajaran atau alat peraga atau alat praktikum. Kemudian mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, penilaian, dan seterusnya. Oke. Bapak Ibu, karya inovatif ini dibagi menjadi dua kategori ya. Ada kategori sederhana, ada kategori kompleks. Nanti mungkin lebih lengkapnya kami akan berbagi kepada Bapak Ibu supaya lebih detail Bapak Ibu dapat mempelajari bagaimana kategori dari karya inovatif itu. Karya seni Bapak Ibu itu lintas mapel ya. Misalnya Bapak Ibu guru fisika, tetapi senang berpuisi misalnya. Nah, itu jika puisinya dikumpulkan lalu dibukukan, Bapak Ibu ya, minimal 40 karya puisi lalu dibukukan, itu dapat 1 angka kredit Bapak Ibu. Ya, kalau cerpen itu 20 ya, kumpulan cerpen. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu berkreasi, berinovasi, itu masuk dia dalam kategori karya inovatif. Jadi kita tidak dibatasi lagi Bapak Ibu. Misalnya kalau guru biologi harus bikin karya penelitian terkait biologi misalnya. Nah untuk karya inovatif Bapak Ibu boleh. Mau menciptakan tari itu boleh sekali Bapak Ibu ya. Karena itu seni ya. Mau menciptakan lagu itu juga bisa. Bagian dari karya inovatif Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, untuk komponen pengembangan diri Bapak Ibu itu pengertian diklat fungsional guru itu adalah diklat yang dilaksanakan mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenjang jabatan fungsional guru. Tujuannya untuk meningkatkan keprofesionalan guru yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu. Macamnya dapat berupa kursus, pelatihan, penataran, maupun berbagai bentuk diklat yang lainnya. BIMTEK, itu juga Bapak Ibu ya, bimbingan teknis. Kalau kami di SMK, itu ada BIMTEK keahlian ganda. Jadi beberapa guru itu diberikan bimbingan teknis untuk menjadi guru berkeahlian ganda. Itu waktunya bisa sampai ratusan bahkan 1000-an jam ya Bapak Ibu ya. Itu jadi sangat tinggi sekali angka kreditnya. Nanti bisa sampai 3 sampai 6 bulan kalau tidak salah waktu itu pelaksanaannya. Oke. Hasil diklat juga harus dilengkapi dengan sertifikat ya Bapak Ibu sebagai bukti dari pelaksanaan diklat fungsional tersebut dan harus disahkan oleh kepala sekolah. Baik, lanjut. Nah, durasi atau pola diklat dan angka kreditnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu, antara 30 sampai 80 jam, angka kreditnya 1. Antara 81 sampai 180 jam, angka kreditnya 2. Kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan 4 pengembangan diri untuk bisa naik pangkat, maka cukup 4 kali yang durasi 30 sampai 80 atau 2 kali yang durasi 81 sampai dengan 180. Tetapi bisa juga 1, tetapi durasinya yang lebih besar. Misalnya antara 481 sampai dengan 640 jam itu angka kreditnya 6. Lalu gimana dengan yang 15? Tetap kita harus menggunakan standar atau persyaratan yang telah ditetapkan untuk pengembangan diri. Jadi boleh 1, tetapi dengan jumlah angka kredit yang melebihi dari standar yang ditentukan. Jika angka kredit yang dibutuhkan untuk naik pangkat dari golongan Bapak Ibu yang ada sekarang, misalnya 4, lalu Bapak Ibu memiliki
sertifikat pelatihan atau diklat itu 481 sampai 640 jam dengan angka kredit 6, kita kan berpikirnya dua buat tabungan gitu ya. Tidak bisa Bapak Ibu ya, tetap akan diperhitungkan 4 karena masa berlaku perhitungan angka kredit kita itu dalam 1 tahun perhitungan. Begitu nggih, Bapak Ibu, lanjut. Nah, jenis kegiatan kolektif, lokakarya atau kegiatan bersama, tadi sudah saya sampaikan, MKKS itu, atau MGMP itu sangat penting Bapak Ibu. Saya mohon kalau bisa tidak ada yang tidak menjadi anggota MGMP Bapak Ibu ya, karena sangat penting sekali bagi kita sebagai sarana untuk pengembangan diri. Dan saya amati, dulu saya juga sempat menjadi pengurus MGMP, banyak teman-teman yang setengah hati mengikuti kegiatan MGMP, meskipun kita sudah membuat berbagai macam kegiatan yang seharusnya secara ilmiah itu menarik gitu bagi teman-teman untuk mengembangkan diri. Nah, misalnya dengan mengundang dosen-dosen ya untuk berbagi ilmu kepada kita sesuai dengan bidang keahlian kita masing-masing. Tetapi memang selalu ada saja teman-teman yang enggan untuk menghadiri itu. Kemudian ada kegiatan ilmiah seperti seminar, kolokium, diskusi panel, atau pertemuan ilmiah lainnya. Nah, di sana sebagai pembahas di pemakalah itu angka kreditnya 0,2, nah sebagai peserta kita hanya dapat memperoleh angka kredit 0,1. Kemudian kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru. Boleh Bapak Ibu ya kalau melakukan workshop di sekolah itu masuk juga dalam jenis kegiatan kolektif guru. Atau IHT, ya in-house training. Kalau workshop kan kita harus menghasilkan produk ya Bapak Ibu ya. Misalnya workshop implementasi kurikulum merdeka. Nah, produknya apa? Produknya adalah perangkat pembelajaran yang mengakomodir implementasi kurikulum merdeka tersebut. Oke. Demikian lanjut. Macam-macam publikasi ilmiah. Nah, Bapak Ibu, ini saya lihat di grup banyak sekali pertanyaan mengenai macam-macam publikasi ilmiah itu. Jadi, Bapak Ibu membuat makalahnya secara terpisah sudah ada angka kreditnya Bapak Ibu. Bapak Ibu melakukan presentasi makalahnya di forum ilmiah, Bapak Ibu dapat angka kredit lagi. Tuh. Gimana baiknya ya pemerintah kita ini. Ya. Kemudian hasil penelitian, Bapak Ibu, hasil penelitian kita di sekolah tidak harus berupa penelitian tindakan kelas atau penelitian tindakan sekolah ya, PTK atau PTS, tetapi bisa juga hasil-hasil penelitian keilmuan yang lainnya. Nah, kemudian ada tinjauan ilmiah. Tinjauan ilmiah biasanya itu kita tidak perlu melakukan penelitian, tetapi mungkin melakukan kajian-kajian referensi atau literatur untuk membuat satu tulisan atau artikel. Nah, itu bisa juga dinilai Bapak Ibu. Ada angka kreditnya. Kemudian tulisan ilmiah populer, misalkan Bapak Ibu ingin menulis, sekarang lagi ngetren nih ya, gagal ginjal akut pada anak-anak. Nah, kita kan tidak harus melakukan penelitian untuk itu, tapi Bapak Ibu bisa melakukan kajian-kajian ilmiah tentang fenomena yang terjadi saat ini. Nah, itu bisa dibuat sebuah tulisan, apalagi kalau tulisan itu dipublikasi pada koran atau apalagi jurnal, Bapak Ibu ya, itu angka kreditnya cukup tinggi. Kemudian ada artikel ilmiah. Ada buku pelajaran. Nah, biasanya buku pelajaran itu hanya dibuat oleh Bapak Ibu yang rajin banget ya, yang rajin, sangat rajin itu, karena pengalaman kami di sekolah itu hanya guru-guru yang bertahan di sekolah yang cukup lama itu yang bisa membuat buku itu. Ya, bukan saya meremehkan Bapak Ibu yang hanya mungkin setengah hari berada di sekolah lalu tidak bisa buat buku, bisa jadi di rumah ya.
buat apa draft bukunya. Tapi itu yang saya lihat beberapa teman guru kami itu rajin sekali berada di sekolah, ternyata usut punya usut dia sedang menyusun buku pelajaran. Karena kalau di rumah katanya malah nggak bisa nyentuh ya Bapak Ibu ya, terutama mak-mak nih ya, susah akan direpotkan oleh tugas-tugas di rumah. Oke. Nah, selanjutnya modul atau diktat Bapak Ibu. Modul atau diktat ini sebenarnya relatif cukup sederhana, tetapi ya itu tadi, kita itu penyakit 5 huruf itu ya Bapak Ibu ya, malas gitu ya bikinnya ya. Padahal modul ini bisa kita, atau diktat itu bisa kita akomodir atau ambil dari buku-buku pelajaran, teks pelajaran yang sudah ada. Tapi kita kemas dalam bentuk yang lebih luas ya. Kita mengambil sumber-sumber yang lainnya sehingga lebih menarik gitu ya. Nah, itu bisa juga memiliki angka kredit. Apalagi modul atau diktat itu bukan hanya digunakan di sekolah kita, tetapi juga digunakan mungkin di sekolah lain atau dalam kategori dia digunakan di kabupaten atau bahkan digunakan di provinsi, itu akan membedakan angka kreditnya. Atau digunakan di nasional. Wih, luar biasa Bapak Ibu ya, angka kreditnya itu akan menjadi lebih tinggi lagi. Nah, kemudian buku dalam bidang pendidikan, Bapak Ibu tidak harus selalu membuat buku sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Bisa jadi Bapak Ibu punya perhatian khusus terhadap perkembangan dunia pendidikan kita saat ini. Lalu Bapak Ibu membuat buku dalam bidang pendidikan tersebut. Boleh, ya itu juga bernilai sangat tinggi untuk angka kreditnya. Selanjutnya, karya terjemahan. Nah, ini dia. Bapak Ibu yang menguasai bahasa asing yang lain, mungkin bisa membuat terjemahan. Atau Bapak Ibu ingin menerjemahkan karya, katakan ya, orang Indonesia, tetapi dibuat terjemahan dalam bahasa asing. Wah, itu juga dapat dinilai Bapak Ibu ya, angka kreditnya juga cukup tinggi itu. Nah, kemudian buku pedoman guru. Nah, ini dia nih Bapak Ibu. Buku pedoman guru. Buku pedoman guru itu sebenarnya kalau kita mau kaji, dia sama dengan administrasi pembelajaran kita atau perangkat pembelajaran kita. Ya, cuma bedanya dia lebih dilengkapi misalnya bab per bab gitu ya. Kalau administrasi pembelajaran kita los saja Bapak Ibu ya, mulai dari kalender pendidikan, kemudian program tahunan, program semester, silabus dan seterusnya, sampai dengan setiap KD harus ada pedoman penilaiannya. Nah ini Bapak Ibu, buku pedoman guru ini harapannya adalah bukan hanya digunakan oleh guru yang bersangkutan, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh guru-guru lain. Nah, ini penting Bapak Ibu, sehingga ketika kita berhalangan hadir di sekolah, Bapak Ibu mengambil cuti misalnya, nah teman-teman lain dapat menggantikan posisi Bapak Ibu dalam mengajar pelajaran itu, asalkan memiliki buku pedoman guru. Oke, baik lanjut. Oke, syarat dari menilai publikasi ilmiah. Apik, harus apik Bapak Ibu. Ya, kalau zaman dulu namanya KTI ya, karya tulis ilmiah. Sekarang namanya publikasi ilmiah. A-nya adalah asli. Asli tulisan kita sendiri. Tetapi Bapak Ibu, idenya boleh saja kita dapatkan dari orang lain, tetapi kita aplikasikan di sekolah kita ya. Boleh saja ya. Mungkin model pembelajaran apa gitu yang sudah ditulis orang di sekolahnya. Lalu kita coba menerapkan model pembelajaran yang sama. Kita ingin tahu hasilnya kalau di sekolah kita seperti apa. Itu boleh Bapak Ibu ya. Cuma mungkin harus diperhatikan sekali lagi kondisi sekolah kita. Cocok enggak tulisan itu dengan kondisi sekolah kita. Ya. Seringkali kami temukan, nah ini asli ini memang ini yang pertama kita
kita perhatikan itu oleh tim penilai ya, diperhatikan oleh tim penilai. Asli kadang-kadang ada di antara teman-teman kita yang kalau saya nyebutnya kreatif ya. Kreatif cuman ya itu tadi kreatif tapi tidak profesional. Sehingga apa? Mengambil karya orang lain, mengganti namanya dengan nama sendiri. Sekolah di depannya berbeda dengan hasil sekolah di dalam tulisan. Nah, berarti kita yang seperti ini, Bapak Ibu yang seperti ini, tidak berbakat menjadi penipu ya Bapak Ibu ya. Udah kita jujur-jujur aja ya. Supaya berkah tulisannya nanti bermanfaat bagi orang banyak ya. Bukan berarti kita tidak boleh mengambil judul yang sama, tetapi mohon untuk memperhatikan lokasi di mana publikasi ilmiah itu ditulis, ya disesuaikan gitu ya dengan kondisi kita. Kemudian perlu, kira-kira tulisan itu perlu enggak? Ya, publikasi ilmiah ini perlu enggak buat kita, buat orang yang ada di sekolah kita, buat lingkungan kita. Kemudian syarat yang lain harus ilmiah. Ya, dia apa namanya sesuai enggak dengan kategori keilmuan itu. Jadi Bapak Ibu tidak diperkenankan menulis publikasi ilmiah mungkin terkait dengan perdukunan misalnya ya, karena itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Ya Bapak Ibu ya, ada yang senang sepertinya atau ini ya tulisan tentang horoskop misalnya. Nah itu kan semua yang perlu dipertanyakan keilmiahannya. Kemudian publikasi ilmiah itu juga harus konsisten. Konsisten artinya apa, Bapak Ibu? Konsisten itu dari awal tujuan, ya manfaat dari tulisan itu sesuai nanti di akhirnya ya di endingnya sesuai dengan kesimpulan. Nah kadang-kadang tulisan itu kami temukan tidak konsisten. Judulnya A, kesimpulannya B, gitu ya, Bapak Ibu. Manfaatnya A, di akhirnya tidak nyambung, ya tidak relevan dengan tujuan manfaat dari tulisan tersebut. Nah ini berarti konsistensinya tidak ada, sehingga betapapun tebalnya tulisan Bapak Ibu, publikasi ilmiah Bapak Ibu, kalau tidak menunjukkan konsistensi dalam penulisannya, maka tidak dapat dinilai. Biasanya kalau tim penilai yang bijaksana itu akan meminta untuk direvisi kembali. Nah, kalau yang tim penilai yang agak streng ya Bapak Ibu ya, udah dianu saja, dicoret aja langsung seperti saat kita mungkin skripsi zaman dulu ya, perjuangan skripsi zaman dulu. Kalau masalah ya salah aja, dicoret begitu saja oleh dosen-dosen kita yang mungkin tergolong killer ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Oke, presentasi pada forum ilmiah. Nah, makalah yaitu berupa makalah di pertemuan ilmiah, isi makalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi guru. Ya. Kemudian bukti fisiknya adalah makalah yang disajikan, pengesahan dari kepala sekolah, surat keterangan, piagam, sertifikat dari panitia seminar atau pertemuan ilmiah. Nah, angka kreditnya 0,2 Bapak Ibu untuk setiap makalah. Oke, lanjut. Laporan hasil penelitian. Nah, laporan hasil penelitian di bidang pendidikan dilaksanakan di sekolah sesuai dengan tupoksinya. Nah, dalam hal ini jika dia berbentuk penelitian tindakan kelas. Agak ironis kiranya Bapak Ibu mengajar fisika lalu ini ya laporan hasil penelitiannya tentang biologi. Nah, ini tidak konsisten juga, kita masuk juga dalam inkonsistensi dalam karya tulisnya. Jadi sesuaikanlah dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu ya. Kemudian jika diterbitkan dalam bentuk buku, maka buku itu harus ber-ISBN dan diakui oleh BSNP. Badan Standarisasi Nasional Pendidikan.
Bisa juga diterbitkan di artikel majalah atau jurnal ilmiah. Tingkatnya bisa nasional, terakreditasi nasional atau internasional bereputasi, atau tingkat provinsi tapi ber-ISSN, dan tingkat kabupaten juga ber-ISSN. Alhamdulillah Bapak Ibu, kalau kemarin kita ikuti ya Bapak Ibu sudah ditawarkan oleh Pak Dr. Suhardi ya, mengenai jurnal ini dan sangat dipermudah kita. Bahkan ada penerbitan artikelnya secara online itu yang digratiskan oleh Pak Dr. Suhardi. Terima kasih Pak Dokter, saya ini juga jadi ikut semangat menulis lagi ya. Kemudian laporan hasil penelitiannya telah diseminarkan dan disimpan di perpustakaan. Nah ini Bapak Ibu buktinya adalah surat pengesahan dari kepala perpustakaan di sekolah masing-masing. Ya. Kalau hasil seminarnya itu harus dilengkapi dengan daftar hadir dari peserta seminar. Ingat syaratnya tadi Bapak Ibu ya, minimal 15 orang peserta, audiensnya ya, dari 3 sekolah yang berbeda. Ada yang pesertanya 67, tetapi semua dari sekolahnya sendiri. Nah itu tidak bisa diakui ya Bapak Ibu ya. Baik, lanjut. Nah, bukti fisiknya tadi bukunya ya. Nah, ini kalau kita lihat Bapak Ibu kalau dalam bentuk buku itu angka kreditnya 4. Kalau Bapak Ibu misalkan mau mengusulkan naik pangkat dari golongan 3C ke 3D. Ya. Oh ya, ini saya lupa nih Bapak Ibu ya. Untuk naik ke beberapa golongan Bapak Ibu ya, dari kalau 3A kan nggak ada kewajiban menulis publikasi ilmiah ya. Kemudian dari 3B ke 3C itu harus ada karya publikasi ilmiah, tetapi bebas memilih ya. Bebas memilih publikasi ilmiahnya. Nah, kemudian juga dari 3C ke 3D itu juga bebas memilih jenis karya, publikasi ilmiahnya. Nah, mulai dari 3D ke 4A, Bapak Ibu sudah harus ada penelitian. Ya, terdapat 1 laporan hasil penelitian. Jadi 3D ke 4A itu sudah harus ada PPK, boleh ya Bapak Ibu ya. Penelitian tindakan kelas. Atau bisa juga penelitian keilmuan yang lainnya, tetapi yang sesuai dengan mapel yang kita ambil. Oke, baik. Untuk artikel ilmiah, Bapak Ibu, dia diterbitkan di jurnal ilmiah asli atau fotokopi. Di artikel ilmiahnya itu sebagai bukti dari karya kita yang mau diajukan untuk kenaikan pangkat dan ditetapkan angka kreditnya, maka harus disertakan dengan jurnal ilmiah yang asli. Atau fotokopi boleh, tetapi harus ada jurnal itu harus ber-ISSN. Ada tanggal terbitnya, ada susunan dewan redaksinya, dan ada editornya atau mitra bestarinya. Kemudian ada keterangan akreditasi tingkat nasional. Nah, kalau angka kredit jurnal tingkat nasional itu 3 Bapak Ibu. Ya, tinggi sekali ya. Nah, kemudian tingkat provinsi itu 2. Jadi jika jurnal itu hanya mencakup wilayah provinsi, itu maka artikel tersebut hanya memiliki angka 2 angka kredit. Sedangkan jurnal yang diterbitkan di wilayah kabupaten atau kota itu hanya bernilai angka kredit 1. Oke, lanjut. Laporan hasil penelitian untuk PTK. Ya, bisa ya bentuk salah satu dari hasil penelitian itu adalah PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, ini harus ada berita acara telah diseminarkan di sekolah. Berita acara, ini berita acara ya Bapak Ibu ya, harus dibedakan dengan laporan biasa. Berita acara berisi keterangan, waktu, tempat, peserta, notulen, dan daftar hadir peserta. Daftar hadir peserta ini harus ditandatangani panitia seminar. Seringkali kami menemukan yang tanda tangan Bapak Ibu guru yang bersangkutan.
Ya, sehingga kami dengan sangat terpaksa harus mengembalikan format tersebut untuk ditandatangani oleh panitia seminarnya dan oleh kepala sekolah, mengetahui kepala sekolah gitu. Kemudian peserta tadi minimal 15 guru dari 3 sekolah setingkat ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar di SMA, maka tidak diperkenankan untuk mengundang teman guru SD mungkin ya. Apalagi TK. Mohon maaf Bapak Ibu sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu, kita agak diam sedikit. Oke. Kemudian jika berupa PTK dilakukan minimal 2 siklus, di mana satu siklus terdiri dari 2 kali pertemuan. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu, berarti kalau kita melakukan penelitian tindakan kelas, jika minimal siklus yang dilakukan 2, maka paling tidak ada 4 kali pertemuan Bapak Ibu. Itu artinya Bapak Ibu harus, mohon maaf Bapak Ibu ya, mengorbankan jam wajib mengajarnya di situ sebanyak 2 kali pertemuan. Nah kalau 3 siklus gimana? Ya 3 kali pertemuan Bapak Ibu harus meninggalkan kewajibannya mengajar. Itu sebabnya PTK ini hanya diakui 1 tulisan dalam 1 semester. Tapi mungkin Bapak Ibu saking semangatnya ya, saya punya 2 kok Bu tulisan dalam 1 semester itu. Nah, yang bisa diakui itu hanya 1 karena terlalu banyak kita logikanya kita terlalu banyak nanti meninggalkan kewajiban kita dalam mengajar. Begitu nggih Bapak Ibu. Nah, PTK ini angka kreditnya tinggi, tidak kalah dengan artikel atau tulisan yang kita terbitkan di jurnal. Hasil penelitian ya, hasil penelitian yang diterbitkan di jurnal. Itu angka kreditnya 4 Bapak Ibu. Ini ya, penelitian tindakan kelas itu. Apalagi, tapi dengan syarat tadi harus kita seminarkan. Ya, ini angka maksimal dari sebuah laporan hasil penelitian itu. Oke, lanjut. Pada nah, makalah tinjauan ilmiah. Ini berupa ide atau gagasan dalam upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dalam pembelajaran yang ada di sekolahnya. Boleh saja tidak harus berada di sekolah ya, kayak seperti kemarin saat kejadian pandemi Bapak Ibu ya, itu amat menarik sebenarnya kondisi itu. Banyak sekali kita temukan kendala ya Bapak Ibu ketika kita melaksanakan pembelajaran daring. Bapak Ibu bisa melakukan sebenarnya survei kecil-kecilan, misalnya pendapat siswa terhadap pembelajaran daring atau pendapat orang tua terhadap pembelajaran daring. Nah, itu kelihatan sederhana Bapak Ibu dan mungkin semua orang sudah tahu juga. Tetapi yang mampu menuangkannya dalam sebuah tulisan itu kan tidak banyak orang. Nah, sehingga bernilailah tulisan Bapak Ibu, ide atau gagasan Bapak Ibu ketika ingin mengangkat hal tersebut. Bukti fisiknya apa yang dibutuhkan supaya dia memperoleh angka kredit? Nah, laporan asli atau fotokopi disertai surat pernyataan keaslian dari kepala sekolah. Jadi ada surat pernyataan keaslian dari kepala sekolah. Layaknya juga skripsi kita ya Bapak Ibu ya, ada pernyataan keasliannya. Kemudian surat keterangan dari pengelola perpustakaan atau kepala perpustakaan bahwa yang menyatakan ya bahwa karya tersebut disimpan di perpustakaan sekolah. Nah, makalah tinjauan ilmiah itu memiliki angka kredit 2. Oke. Lanjut. Oke. Tulisan ilmiah populer. Nah, berupa tulisan ilmiah yang mengandung isi pengetahuan berupa ide atau gagasan pengalaman penulis di bidang pendidikan.
dipublikasikan di media massa, koran, majalah, media online ya. Kemarin ada yang menanyakan tentang media online itu Bapak Ibu dan sudah sempat kami jawab ya. Ada syaratnya juga media online itu. Jadi bukan blog ya Bapak Ibu ya. Bukan blog. Tetapi website resmi. Ya. Website resmi dari koran atau majalah yang bisa diakui. Bukti fisiknya apa? Guntingan atau clipping tulisan di media massa tersebut dengan nama jelas dari koran atau majalah ke media online tersebut dan tanggal terbitnya. Atau kalau media online bisa juga kita cantumkan linknya sehingga nanti tim penilai bisa membuktikan bahwa tulisan itu sudah diterbitkan di media online. Kemudian ada surat pengesahan dari kepala sekolah. Jika fotokopi harus disertai surat pernyataan keaslian karya dari kepala sekolah. Jadi harus disahkan Bapak Ibu kalau itu berupa fotokopi. Nah, jika media online disertai print out bukti fisik, nama media, tanggal terbit, dan harus dicetak dari halaman website resmi media tersebut. Ya, tadi yang saya sebut linknya itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jika tulisan ilmiah populer ini diterbitkan dalam skala nasional, maka angka kreditnya 2. Mungkin Bapak Ibu ya menerbitkannya di koran Kompas misalnya, atau media Indonesia. Itu kan skalanya nasional ya Bapak Ibu ya. Itu angka kreditnya adalah 2. Jika media tadi itu diakui di tingkat provinsi, kabupaten, kota, maka angka kreditnya itu adalah 1,5. Bunda, mohon maaf Bun, bisa dipercepat. Oke, baik. Sudah 3 menit lagi. Oke. Nanti kita mau share juga kan Pak Dokter ya, iya. Terkait dengan PKB ini. Oke, baik. Lanjut Pak Dokter. Artikel gagasan ilmiah, best practice Bapak Ibu. Best practice itu apa? Hal-hal yang Bapak Ibu menjadi pengalaman terbaik Bapak Ibu dalam menjalankan tugasnya selama ini. Misalnya kita bisa saja membandingkan antara 2 model pembelajaran yang sudah pernah kita lakukan. Itu Bapak Ibu bisa masukkan best practice. Ya. Selain juga bisa juga menjadi karya penelitian ya. Oke. Angka kreditnya Bapak Ibu bisa lihat tingkat nasional atau internasional bereputasi itu angka kreditnya 2. Jurnal online 1, tingkat provinsi, meskipun tidak terakreditasi itu diberi penghargaan angka kredit 1. Oke, lanjut. Buku teks pelajaran, Bapak Ibu yang hobi menulis buku, ya ini persyaratannya. Kemudian lanjut, modul atau diktat. Ya, jika modul atau diktat digunakan di tingkat provinsi, maka angka kreditnya 1,5. Tapi kalau kita gunakan di tingkat kabupaten melalui MGMP tadi ya Bapak Ibu ya, itu angka kreditnya 1. Nah, kalau digunakan hanya di sekolah yang bersangkutan, maka angka kreditnya 0,5. Lanjut. Oke, buku bidang pendidikan, karya terjemahan, Bapak Ibu. Oke. Lanjut, Pak Dokter. Buku pedoman guru. Nah, ini rencana kerja tahunan guru. Ini kan kita buat di administrasi atau perangkat pembelajaran kita ya, Bapak Ibu ya. Oke. Itu lumayan 1,5 itu angka kredit dari buku pedoman guru. Oke, lanjut. Karya inovatif. Nah, menemukan teknologi tepat guna, menemukan menciptakan karya seni, termasuk juga topeng, patung ya Bapak Ibu ya. Tapi ada kategorinya, ada kategori sederhana, ada kategori kompleks. Ya. Baik, lanjut Bapak Ibu. Nah, teknologi tepat guna ini banyak dilakukan oleh teman-teman SMK, tetapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman guru yang lain yang kreatif ya. Oke, lanjut. Nah, jenis dan jumlah karya sains atau teknologi.
Nah, ini sesuai kategorinya ya Bapak Ibu ya. Ada kategori kompleks dan ada kategori sederhana ya. Bapak Ibu membuat video pembelajaran misalnya. Itu kalau divideokan minimal durasinya 60 menit. Ya, itu angka kreditnya 4. Kalau durasinya 30 menit, angka kreditnya 2. Dia masuk dalam kategori sederhana. Ini contoh Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Pak Dokter. Tulis karya seni. Nah, seni sastra, novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, naskah drama, seni rupa, bisa karya kayu, logam, kulit, keramik. Oke. Seni musik, lagu atau aransemen lagu, seni busana, juga desain busana bisa juga masuk dalam penilaian. Oke, seni pertunjukan, nah, kalau dalam kategori kompleks, angka kreditnya 4. Apalagi kalau kita melibatkan jumlah yang besar gitu ya, peserta yang besar. Misalnya Bapak Ibu menampilkan karya tari untuk sebuah event besar gitu ya. Nah, itu bisa direkam semua apa namanya pelaksanaannya itu dia masuk dalam kategori kompleks nanti. Angka kreditnya cukup tinggi. Oke, lanjut. Nah, jenis alat pelajaran Bapak Ibu, bentuk-bentuknya seperti ini. Oke, lanjut. Oke, jenis jumlah alat peraga. Nah, kalau Bapak Ibu membuat poster, paling tidak ada 4 buah poster yang bisa diajukan untuk memperoleh angka kredit 2. Kalau Bapak Ibu hanya mengumpulkan 2, maka angka kreditnya 1. Alat permainan pendidikan, ya, itu juga terbagi menjadi kategori kompleks dan sederhana. Oke, lanjut. Nah, ini jenis-jenis alat praktikum. Ya, oke. Jenis dan jumlah kegiatan. Penyusunan standar, setiap satu atau beberapa kegiatan dengan judul yang sama, maka nilai angka kreditnya 1. Penyusunan pedoman guru tadi ya, misalnya ya, setiap satu atau beberapa kegiatan dengan judul yang sama, itu hanya boleh mengajukan 1. Penyusunan soal, nah setiap satu atau beberapa kegiatan dengan judul yang sama, ya. Nah, misalnya Bapak Ibu menyusun soal ujian sekolah yang berlaku di tingkat provinsi. Itu kan biasanya beberapa orang ya Bapak Ibu ya. Itu dapat dihargai angka kreditnya 1. Baik, lanjut. Nah, oke, selesai Bapak Ibu materi PKB kita. Insya Allah nanti Bapak Ibu saya akan lengkapi dengan mengirimkan Bapak Ibu berbagi buku 4 dan buku 5 mengenai detail dari PKB ini. Sehingga kita bisa pelajari bersama. Pertama sekali Bapak Ibu mungkin bisa sharing untuk berbagi hal ini di kegiatan MGMP ya, atau MKKS mungkin bagi Bapak Ibu kepala sekolah. Oke, terima kasih Pak Dokter. Baik, Ibu narasumber, Ibu Hajah Erni Zuhara MPD, selaku tim penilai Dupak di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram di Provinsi NTB, yang sudah men-sharing kepada kita semua terkait dengan materi kedua pada pertemuan kita yang kedua terkait dengan PKB. Nah, yang tentunya materi tersebut sesungguhnya sudah dikirimkan oleh narasumber dari hari pertama kemarin dan sudah kami share kepada Bapak Ibu semua di WA Group. Dan tentunya Bapak Ibu harapannya Bapak Ibu bisa membaca terlebih dahulu kemarin. Lalu pada Zoom meeting ini Bapak Ibu bisa fokus untuk diskusi. Jika ada di materi tersebut sesungguhnya sudah sangat rinci sekali. Oh, buku beri SBN punya poin 3 misalkan. Buku yang sudah lolos BSNP dapat poin 6. Dan beberapa yang dijelaskan tadi sesungguhnya sudah tertulis sangat jelas. Dan harapannya Bapak Ibu bisa
coba untuk lebih detail lagi untuk melihatnya di buku 4 dan buku 5 terkait dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Untuk malam hari ini masih ada sekitar 20 menit kita bisa diskusi secara langsung dan Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chatting Zoom. Kami sudah buka kolom chatting Zoom untuk bisa Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya. Mohon izin Pak Dokter, Oke, saya Bu. mengangkat ada 2 pertanyaan dari yang di grup kita. Iya. Sambil kita menunggu pertanyaan dari kolom chatting. Baik, silakan Bunda. Dari Pak Abi ya, mengenai SKP dan PPK ya, penilaian pelaksanaan kerja yang ditandatangani oleh dinas. Oke, baik Bapak Ibu, jika Pak Abi ini seorang guru di sebuah sekolah, maka yang wajib menandatangani SKP dan PPK Bapak itu adalah atasan langsung. Siapa atasan langsungnya kalau di sekolah? Pasti kepala sekolah. Oke. Nah, kalau kepala sekolah, maka atasan langsungnya adalah pimpinan di atasnya, biasanya kepala kantor cabang dinas. Tetapi dengan golongan yang minimal setara. Jika golongan kepala sekolah atau guru itu lebih tinggi dari kepala sekolah atau kepala kantor cabang dinas, maka harus di atasnya lagi, pimpinan di atasnya. Begitu ya, Pak Abi. Kemudian Ibu Hadriati, tadi sebagian besar sudah terjawab ya Bu Hadriati ya. Syarat termasuk syarat publikasi ilmiah dalam 1 tahun. Jadi kita maksimal hanya boleh membuat publikasi ilmiah itu 2 dalam 1 tahun atau 1 dalam 1 semester, terutama hasil penelitian. Ya Bu Adriati, kecuali artikel Ibu bisa saja membuat mungkin dalam 1 semester 1 bulan gitu ya, 1 artikel 1 bulan boleh. Silakan. Tapi kalau penelitian, apalagi penelitian tindakan kelas yang logikanya kita meninggalkan jam mengajar kita, maka itu hanya diterima oleh pimpinan itu hanya 1 dalam 1 semester. Begitu ya jawaban dari kami. Silakan, sudah ada pertanyaan di kolom chatting. Baik Bapak Ibu, dan terima kasih Ibu Erni sudah menjawab pertanyaan yang ada di WA Group sesungguhnya pertanyaan tadi itu. Dan saya berterima kasih juga atas nama lembaga Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk menjawab ataupun berbagi kepada Bapak Ibu yang ada di grup WA. Nah, terutama ada Bapak Lajamilu dan Bapak Ibu yang sudah banyak memberikan masukan ataupun sekedar berbagi pengalaman. Tentunya Bapak Ibu yang ada di grup juga banyak yang sudah golongan 4 ke atas. Nah, bisa berbagi kepada Bapak Ibu yang golongan 3 dan golongan di bawahnya. Silakan selanjutnya bisa saya bukakan mic-nya kepada Bapak Lajamilu yang sudah stand up. Silakan bisa dibuka Bapak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Erni. Silakan. Saya guru dari Kementerian Agama, Bu. Oh ya, silakan Pak. Mungkin dari peserta ini mungkin ada teman-teman saya lihat mungkin tadi ada dari Kementerian Agama. Ya. Yang pertama mungkin ada 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama di karya inovatif bagian C membuat kemudian memodifikasi alat pembelajaran peraga dan praktikum. Apakah misalnya kita membuat PowerPoint, apakah itu termasuk dalam bentuk modifikasi pembelajaran dan apakah itu juga dinilai? Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di kami selama ini untuk mengajukan DUPAK itu untuk usulannya itu sekaligus. Padahal saya lihat di ketentuan yang
di bukunya itu biasanya dibuat per tahun. Ya. Kalau misalnya kita dari Kementerian Agama itu ketika golongan 4B ke atas itu kan sudah dinilai oleh Kementerian Pendidikan. Ya. Nah, ini kita ini misalnya mengusulkan ke jenjang yang lebih tinggi tersebut, apakah kita buat per tahun atau sekaligus 4 tahun misalnya? Saya kira sementara itu Bu, terima kasih. Mohon penjelasannya dan mungkin dari teman-teman juga sangat menantikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sudah langsung ditanggapi Bunda. Oke, terima kasih. Pak Lajamilu. Bapak domisili di mana nih Pak saat ini? Saya di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, tapi aslinya dari Sulawesi Tenggara. Oh, luar biasa ini NKRI bener nih ya, Pak Jamilu ya. Ini sesuai namanya nih Pak Jamilu. Ya, ya. Oke, baik untuk karya inovatif Pak. Jadi karya inovatif itu bukan mengubahnya menjadi PowerPoint, menjadi bagian dari ini ya. Mohon maaf Pak. Jadi maksud dari karya inovatif di sini memodifikasi alat, katakan itu ya. Jadi mungkin yang semula dulu dibuat secara manual misalnya ya, alat peraga atau alat pendidikan atau alat praktik yang lainnya itu dibuat secara manual. Nah sekarang misalnya diberikan sumber energinya misalnya dari matahari gitu. Sumber energi matahari atau angin atau apa. Nah, itu merupakan modifikasi dari alat yang sudah ada. Boleh Bapak. Tidak harus Bapak menemukan hal yang baru. Bapak memodifikasi alat yang sudah ada, tetapi dengan sumber energi yang berbeda. Itu bentuk modifikasi. Gitu Pak ya. Itu contoh yang simpel. Jadi bukan membuatnya menjadi PowerPoint seperti itu tidak ya. Nah, kemudian untuk pengajuan DUPAK yang per tahun Pak ya. Jadi yang dibuat per tahun itu adalah nilai PK guru. Ya, itu harus Bapak terima itu setiap tahun itu di akhir tahun ya, Desember itu harus Bapak menerima PK guru, hasil PK guru, penilaian Bapak dalam 1 tahun itu. Nah, DUPAK diusulkan dalam tempo 4 tahun. Jika Bapak atau ibu-ibu yang lain di guru itu dalam pelaksanaan tugasnya itu atau nilai PK gurunya itu dalam kategori baik. Nah, kecuali kondisi yang luar biasa, misalnya kategori pelaksanaan tugasnya adalah sangat baik. Nah, kemungkinan besar dapat mengajukan dalam 3 tahun. Tetapi sangat langka sekali, jarang terjadi Bapak. Nah, kebanyakan kita normalnya ya dalam kategori baik itu kita ajukan dalam 4 tahun. Demikian Pak Jamilu. Seperti itu Pak Lajamilu. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya dan Bapak Ibu yang mungkin pertanyaannya sama dengan Pak Lajamilu bisa mendapatkan pencerahan. Selanjutnya silakan Mbak Ibu Nur Malawati dari SDN 5. Bisa di-unmute mic-nya Bu Nur Malawati? Atau setelahnya saya silakan Bu Amurwani. Saya persilakan untuk membuka mic-nya Bu Amurwani. Ya, silakan Bu. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam Bu. Ini saya dari SMA Bokri Banguntapan Bu, Bapak Ibu. Oh, Bantul, Nji. Bantul ya. Nji. Ingin menanyakan yang tadi sebenarnya sudah saya komunikasikan dengan Bu Erni tadi. Oh ini ya. Saya sebenarnya ya. Iya. Sebenarnya saya agak malu ini mau tanya nih. Enggak apa-apa Bu Nur. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman yang lain. Silakan. Ya, ada hal-hal khusus yang saya tanyakan tadi. Yang pertama, apakah kalau PTK yang diajukan itu tidak sesuai dengan kurikulum yang sekarang? Karena dulu sudah saya buat masih memakai kurikulum 2006 itu. Jadi ini kan sekarang sudah kurikulum 13 ya, tapi dulu belum pernah saya nilaikan itu.
Itu apakah masih bisa dinilai, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, proceeding seminar itu apakah bisa dinilai. Saya punya buku proceeding seminar dari LPMP yang di dalamnya itu saya sebagai penulis ada di dalam ini. Oh, iya. Buku ini, apakah ini bisa dinilaikan? Dan kalau dinilaikan poinnya berapa? Ini saya kurang tahu. Ini kumpulan dari Bapak Ibu DIY kalau nggak salah ini dulu pernah nulis, saya juga ada di dalamnya gitu. Oh, iya. Nah ini apakah bisa dinilaikan? Ini kan eman-eman kalau nggak dinilaikan. Saya punya bukunya itu. Lalu yang ketiga, saya itu sebenarnya tinggal 2 tahun ya dari pensiun. Apakah masih bisa mengajukan DUPAK? Padahal ini saya per Februari 2024, Bu. Apakah masih bisa mengajukan? Nah, kalau enggak ya sudah. Tapi kalau bisa, karena saya masih punya ada pedoman guru juga saya pernah buat itu. Tapi itu tadi kendalanya karena saya di sekolah swasta yang pegang kurikulum sendiri. Lalu satu lagi, Pak, satu lagi. Apakah bisa sekarang itu sistem menabung? Karena saya dulu pernah pengajuan ke 4B itu menabung nilai. Jadi 2 kali pengajuan. Matur nuwun, Bu. Itu aja. Terima kasih. Silakan Bu Bunda, bisa langsung ditanggapi karena ada banyak sekali pertanyaan di malam hari ini. Luar biasa. Ini saya baru ngelihat asli senyumnya Bu Amurwani. Itu cantik sekali Bu Amur. Oke. Terima kasih Bu Amurwani. Jadi terkait saya ini menariknya ini karena Ibu sudah menyebut mau purna tugas 2 tahun lagi. Jadi saya mulai dari sana Ibu ya. Sampai titik terakhir Bapak Ibu memiliki hak untuk mengajukan kenaikan pangkat. Oke. Kecuali ini besok mau terbit SK pensiunnya baru ngajukan sekarang. Ya mohon maaf Bapak Ibu nggak bisa ya. Tapi kalau masih 2 tahun seperti Bu Amurwani, monggo Bu, semangat, ngajukan aja. Ada hak Ibu di situ untuk dinilai. Nah, saya ingin bertanya dulu sebelumnya, apakah Bu Amurwani tahun berapa ya terakhir PAK-nya atau kenaikan pangkatnya terakhir kapan? Karena ini terkait dengan jawaban berikutnya dari pertanyaan Ibu. Bu Amurwani. Bisa di-unmute Bu Amurwani? PAK terakhirnya tahun? Iya, 2013 itu saya sudah 4B. Oh iya. Udah lama banget. Ya, baik, silakan Bu. 2013. Oke. Baik. Setelah tahun 2013 atau 2014 mulailah perhitungan Ibu, angka kredit Ibu yang baru. Ini termasuk juga menjawab tadi apa boleh nabung-nabung gitu ya. Jadi angka kredit itu hanya berlaku pada masa perhitungan setelah PAK terakhir kita terima Bapak Ibu. Jadi nggak bisa ya Bapak Ibu ya, misalnya lebih Bapak Ibu punya angka kredit di masa lalu gitu ya, dari persyaratan yang ditentukan. Itu nggak bisa ditabung lagi karena sudah tertutup berdasarkan PAK terakhir kita. Ya, jadi perhitungan baru itu dimulai setelah 2014 ya Bu Amurwani. Tapi Ibu luar biasa kita dia langka ini yang menulis di proceeding dan seterusnya ya. Banyak roman, artikel dan sebagainya. Insya Allah publikasi ilmiah bukan hambatan bagi Ibu. Nah, jadi sekali lagi saya perjelas bahwa perhitungan angka kredit itu dimulai setelah kita menerima PAK terakhir. Jadi kalau Bu Amurwani tadi 2013, maka mulai 2014 itu mulai diperhitungkan angka kreditnya yang baru. Jadi tidak lagi ada istilah menabung ya, seperti zaman dulu sesuai dengan Permen nomor 84 gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini yang terbaru, ya kita harus ikuti yang baru. Nah, kemudian proceeding seminar. Ini diterbitkan oleh siapa ya Ibu ya? Bu Amurwani? Halo Bu Amurwani. Dari LPMP Yogyakarta. LPMP Yogyakarta. Itu pasti dia ber-ISSN ya atau ber-ISBN ya Bu ya? Tapi kalau sudah dalam bentuk proceeding, itu bisa Ibu. Ya mungkin dia setara dengan jurnal gitu ya, proceeding itu.
Baik, itu bisa Ibu ajukan, Bu. Bisa Ibu ajukan. Dan itu nanti karena yang akan dinilai kan karyanya, ya, karya dan di mana dia diterbitkan. Apalagi ini LPNP, siapapun tahu kredibilitas dari LPNP itu untuk menerbitkan karya kita. Itu bisa Ibu ya, bisa. Silakan Ibu ajukan. Oke. Kemudian, udah sepertinya ya terjawab ya. Semuanya ya. Mudah-mudahan Bu Murwani bisa puas ya dengan jawaban kami. Baik, nanti jika ada pertanyaan ataupun yang mungkin masih ada yang ingin ditanyakan kembali bisa melalui WA Group. Kita masih ada media satu lagi Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan mungkin saking semangatnya, saking banyaknya ataupun ada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan yang masih belum bisa terjawab pada Zoom meeting, tentunya Bapak Ibu bisa melemparkan pertanyaan tersebut di WA Group. Nanti Ibu narasumber akan mungkin pelan-pelan akan mereview pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyimaknya di materi secara tertulis, lalu ada juga materi rekaman video di Zoom meeting, dan juga Bapak Ibu bisa juga menyimak dari pertanyaan-pertanyaan teman Bapak Ibu. Nah, siapa tahu ada pertanyaan Bapak Ibu dan juga ilmu yang bisa ataupun pengetahuan yang bisa Bapak Ibu jadikan acuan dalam penyesuaian ataupun penyusunan dupa Bapak Ibu. Baik, silahkan selanjutnya Pak Sukono. 05 bisa di-unmute perangkat Zoom-nya. Di-unmute, Bu. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, langsung. Iya, nah, saya mengajar di SMP Negeri 1 Morawiyah, Kecamatan Moraya, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Bu. Jauh sekali ya. Iya, paling ujung. Jauh dari tempat kami, Pak. Iya. Nah, yang kami tanyakan tuh masalahnya gini, Bu. Nah, saya ini baru aja naik pangkat tahun 2001 kemarin, itu kira-kira bisa naik pangkat lagi itu diperkirakan tahun berapa. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tuh, Bu. Ini kan kami sudah 4 kali mengikuti seminar ini, Bu Edo. Mungkin kami akan ya memiliki 4 sertifikat. Maka untuk kami sementara ini golongan 3B, Bu. Mau pangkat 3C. Itu kira-kira yang diperlukan kan 3 aja tuh. Ya. Lalu kalau sampai lebih pada 3 atau kita ini di mana Pak dimasukkan semuanya atau ditampung tuh, Bu. Oh gitu. Nah, ya. Baik. Ya, itu bisa langsung ditanggapi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sukono. Tetap sehat Pak ya. Oke, jadi yang diperhitungkan, oh ya, ini Bapak pak terakhirnya kapan Pak ya, Pak Sukono? Tahun 2020. Pangkat, ya, tahun berapa Pak? Usul tahun 2020, Bu. Nah, itu keluar SK-nya tahun 2021. Oh ya, pak terakhir Bapak yang lalu, Pak. 2021. Iya. Ya. Oh, ya. Berarti Pak Sukono, mohon maaf Pak, Bapak tidak bisa mengajukan tahun ini, Bapak harus nunggu tahun 2024 ya Pak ya. Iya, maksudnya. Iya. Iya. Lalu yang kedua itu tadi yang Nah, yang kedua, untuk sertifikat seminar Bapak Ibu untuk dimaklumi ya, itu bagian dari kegiatan kolektif guru. Nah, kegiatan kolektif guru, saya sampaikan tadi, apabila dia melebihi dari 30 jam, maka dia dinilai 1 angka kredit. Tetapi jika kurang, Bapak Ibu ya, kegiatan kolektif ini, webinar seperti ini juga kegiatan kolektif Bapak Ibu. Tetapi jika tidak memenuhi angka kredit, bukan angka kredit, lamanya atau durasinya kurang dari 30 jam, maka tidak dapat dimasukkan dalam pengembangan diri. Nanti dia akan masuk di unsur penunjang. Jadi ya apabila kegiatan kolektif ini di bawah 30 jam, maka akan dimasukkan di unsur penunjang. Tidak bisa dimasukkan di dalam kategori pengembangan diri.
Demikian ya Pak Sukono. Terus semangat Pak. Masih ada lagi Pak Sukono? Baik, nanti jika ada pertanyaan lagi bisa kita diskusikan di WA Group Pak Sukono. Baik, di beberapa yang ada di kolom chatting ada banyak sekali Pak pertanyaan Ibu Erni, saking semangatnya. Ya. Nah, ini ada Bapak Ibu Sri Wahyu yang sudah pernah publikasi jurnal, tapi masih jadi mahasiswa. Nah, ketika ingin mengajukan PAK mungkin sudah jadi guru gitu kan, apakah bisa diakui seperti itu, Bu? Oh ya. Bisa langsung dijawab saja, Bu. Baik, karya tulis semasa masih mahasiswa ya, Bu ya. Oke. Jika karya tulis ilmiah atau publikasi ilmiah itu ditujukan untuk upaya penyelesaian kuliahnya, maka mohon maaf Ibu, itu tidak dapat dinilai angka kreditnya. Baik. Jadi tidak bisa Bapak Ibu ya, atau khususnya Bu Sri Wahyuni, karena memang tujuan dari publikasinya untuk penyelesaian studi, lalu untuk kenaikan pangkat tidak bisa. Kemudian untuk kegiatan diklat, apakah boleh tanpa surat penugasan? Nah, ini tentunya sudah dijawab oleh Ibu terkait dengan kemarin yang harus ada surat tugas ataupun bukti bahwa Bapak Ibu bahwa ditugaskan oleh kepala sekolah. Tinggal diminta saja Bapak Ibu. Kepala sekolah tidak akan menolak tentunya ketika kita ingin mengembangkan diri. Jadi insya Allah pasti akan diberikan surat tugas tersebut. Betul, karena itu adalah haknya untuk melakukan pengembangan diri. Kemudian berkaitan dengan ini Ibu, terkait dengan untuk satu kali pengajuan angka kredit itu minimal 1 kali 4 tahun ya Ibu ya. Bisa dikonfirmasi? Mohon maaf, agak terputus ini Pak Dokter. Pengajuan angka kredit itu setelah SK keluar itu minimal 1 kali 4 tahun, Ibu. Gitu. Lalu untuk yang sudah, mohon maaf, agak kurang jelas ini pertanyaannya, bisa nanti bisa ditambahkan ataupun diulangi kembali di WA Group. Contoh buku pedoman guru ataupun buku, silakan Bapak Ibu untuk contoh-contoh. Kalau berkaitan dengan itu mungkin kami belum bisa fasilitasi untuk contoh buku pedoman guru, kemudian contoh buku karya terjemahan. Tentunya Bapak Ibu bisa coba langsung cek di Google Book. Di Google Book itu ada banyak sekali contoh-contoh buku. Ada buku modul, buku pegangan guru, buku karya terjemahan, itu bisa cek ataupun dijadikan referensi. Ada banyak yang bertanya terkait dengan itu. Kemudian, ada banyak sekali pertanyaan Ibu. Mungkin Ibu Erni ada pertanyaan khusus yang ingin dijawab di kolom chatting Ibu? Saya cek dulu. Tentunya yang berkaitan dengan angka kredit Bapak Ibu ya. Kalau pertanyaannya mungkin yang seputar apakah ada instrumen kurikulum merdeka, yang kami nggak bisa jawab Bapak Ibu. Oke. Ini pertanyaan dari Pak Abdul Hakim. Ya. Ya, silakan. Abdul Hakim masih stay bersama kita ini. Abdul Hakim masih stay di sini, Bu. Silahkan, bisa ditanggapi. Oh, masih. Oke, baik. Beliau bertanya, apakah waktu diseminarkan sebuah karya ilmiah boleh berselang beberapa waktu kemudian, 1 bulan bahkan 1 tahun kemudian setelah melakukan penelitian? Sebenarnya boleh, Pak ya. Yang penting Bapak masih berada dalam rentang waktu penilaian. Ya, setelah PAK terakhir Bapak terima.
Misalkan Bapak nerima seperti tadi ya Pak Supono itu pak terakhirnya katakan 2020 pak terakhirnya, lalu mengadakan penelitian tahun 2021, diseminarkannya di tahun 2022, boleh Pak? Boleh. Karena masih berada dalam rentang waktu penilaian yang baru. Ya, kecuali Bapak penelitian di tahun 2019 misalnya, padahal pak terakhirnya keluar di tahun 2020. Nah, otomatis pasti karya Bapak itu sudah Bapak ajukan juga dalam penilaian angka kredit. Terus Bapak seminarkan di tahun setelah pak Bapak terima. Nah, itu mungkin belum bisa diterima seperti itu. Jadi harus pada tahun atau durasi masa perhitungan angka kredit yang baru. Baik, sudah sangat jelas sepertinya Bu. Dan satu pertanyaan terakhir yang ada di kolom chatting, Ibu, karena ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan ini. Kemudian ada karya seperti poster tadi, kemudian ada video pembelajaran misalkan yang durasinya 30 atau 60, ataupun poster ataupun brosur, itu adalah karyanya. Kemudian apa sebagai pelengkapnya Ibu untuk mendapatkan nilai? Oh ya, kalau poster tadi ada 2 kategori ya. Untuk karya inovatif itu ada 2 kategori sederhana dan kategori kompleks ya. Ini tadi. Kalau poster itu kategori kompleksnya paling tidak minimal 4 poster ya. Sehingga dia bernilai angka kredit 2. Kemudian kalau video pembelajaran tadi kategori kompleksnya 60 menit ya. Sedangkan kategori sederhananya itu 30 menit video pembelajarannya, baru bisa diakui. Ibu bisa membawa rekaman, jika itu dalam bentuk video pembelajaran, maka itu bisa dibawa dalam bentuk rekaman dari video pembelajaran tersebut. Ya, alangkah bagusnya juga bisa dilengkapi dengan testimoni mungkin ya, dari siswa-siswi kita yang sudah menggunakan video pembelajaran tersebut dalam proses pembelajaran ini. Atau Bapak tadi. Baik. Ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih Ibu. Oh ya, tadi satu lagi, apakah membutuhkan surat keterangan? Misalkan ada poster karyanya, kemudian siapa yang memberikan surat keterangan atau sebagai bukti pelengkapnya, Bu? Oke, untuk poster Bapak Ibu harus melengkapi dengan surat pernyataan keaslian dari kepala sekolah. Atas langsungnya kan kepala sekolah ya. Baik, itu intinya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang memiliki karya, tentunya harus dilengkapi dengan surat keterangan ataupun surat pengakuan kah ataupun bukti bahwa karya tersebut merupakan karya Bapak Ibu secara orisinil. Nah, karena salah satu sifat dari karya tersebut tadi apik, salah satu yang pertama adalah asli. Seperti itu Bapak Ibu, untuk pada malam hari ini diskusi kita, ada banyak sekali pertanyaan dan Bapak Ibu yang sudah raise hand masih ada, mohon maaf sekali ada beberapa yang masih belum kami bisa fasilitasi di Zoom meeting diskusi secara langsung. Tentunya Ibu narasumber masih ada di grup. Mohon Bapak Ibu untuk diketahui Ibu narasumber kita ada di grup WA Bapak Ibu. Nama grupnya adalah Diklat Dupak namanya. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang dimasukkan dalam grup, mungkin belum melihat grupnya. Di situ ada banyak pertanyaan dan Bapak Ibu juga bisa mengirimkan pertanyaan untuk Ibu narasumber. Nah, nanti akan ditanggapi juga di sana. Lalu mohon untuk menggunakan WA group Bapak Ibu, karena ketika sudah tahu nomor Ibu narasumber, ramai-ramai yang dikirimkan WA secara pribadi ataupun di telepon gitu kan. Nah, mungkin kita coba untuk gunakan WA group saja supaya teratur, dan tentunya Bapak Ibu yang lain juga bisa menyimak. Mungkin ada pertanyaan ataupun ada pengetahuan baru yang bisa diketahui oleh Bapak Ibu peserta yang lain. Nah, itu adalah harapannya kita menggabungkan Bapak Ibu di satu grup. Seperti itu. Dan tentunya kita bisa jalin terus silaturahim ataupun kebersamaan kita di kegiatan ini. Karena sewaktu-waktu kita akan butuh dan tentunya Bapak Ibu mendapatkan informasi yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu butuhkan.
Untuk malam hari ini kita cukupkan, Bunda, Ibu narasumber, dan Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting diskusi pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan tentunya 1 menit Pak Dokter. Ya, silakan ya, Ibu Erni untuk mengganjal ini pada malam hari ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya terhadap materi yang kami sampaikan. Kami mohon maaf jika tidak bisa langsung merespon atau menjawab pertanyaan Bapak Ibu lewat WA Group ya. Tetapi saya akan terus berusaha menjawab setiap pertanyaan Bapak Ibu. Jika nada-nada pertanyaannya hampir mirip, mungkin saya tidak akan merespon lagi gitu ya. Silakan Bapak Ibu scroll lagi di atas mungkin di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang mirip. Tapi saya akan berusaha menjawab di sela-sela kesibukan saya karena ini juga ajang untuk kita menjalin silaturahim. Bapak Ibu, kalau siapa tahu suatu saat saya berada di daerah Bapak Ibu, ya kita tetap jalin silaturahim ya. Atau Bapak Ibu nanti sempat berkunjung ke Pulau Lombok, ya boleh kita kopdar istilah dulunya ya, kopi darat katanya, biar bisa bertemu. Ini sebentar lagi ada event. Ini mohon maaf Pak Dokter, saya promosi sedikit daerah kita ya. Ada event World Superbike Bapak Ibu yang akan dilaksanakan di awal bulan November besok. Siapa tahu ada yang hobi benar dengan motor, ya ini event yang sangat bergengsi. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan Bapak Ibu. Insya Allah kita terus bersilaturahim lewat WA Group. Dan saya akan terus berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu agar tidak ada yang mengganjal lagi di hatinya. Dan ini terima kasih kepada Pak Dokter yang telah memfasilitasi kita. Mudah-mudahan juga grup ini bisa menjadi ajang sharing ya, ajang berbagi bagi kita semuanya. Termasuk pada saya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu narasumber, Ibu Erni Zuhara MPD yang sudah selama 2 hari membersamai kita di Zoom meeting diskusi tentunya, karena materi yang sesungguhnya sudah kami dikirimkan oleh Ibu narasumber di grup, kemudian di Zoom meeting ini kita banyak diskusi, lalu di WA Group juga kita bisa diskusi kurang lebih sampai dengan tanggal 23 besok kita bisa diskusi, dan semua dokumentasi ataupun administratif yang sudah kami tuliskan di poster akan kami kirimkan paling lambat tanggal 24. Jadi semua berkaitan dengan administratifnya sudah kami siapkan, dan tentunya Bapak Ibu di kelas kami di Guru Cendekia bersama Perkumpulan Para Cendekiawan Muda Indonesia untuk urusan administratif kami siapkan, dan Bapak Ibu hanya fokus pada pengembangan keilmuan dan materi pada tema-tema yang sudah kami siapkan. Karena biasanya Bapak Ibu lebih repot dengan urusan administratif. Nah, di kami, Bapak Ibu, kami sudah siapkan secara lengkap dari presensi, kemudian laporan. Nah, laporan itu ada template-nya yang bisa hanya tinggal diganti beberapa sesuai dengan dokumentasi Bapak Ibu nanti. Lalu terkait dengan fasilitas yang lain, terkait dengan publikasi, Bapak Ibu bisa cek di alamat website kami. Nah, ada beberapa yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk sarana untuk publikasi seperti di jurnal ilmiah, di jurnal p4i.com. Nah, ini adalah jurnal nasional ber-ISSN dan memiliki DOI yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk publikasi. Yang hanya 200 ribuan untuk Bapak Ibu bisa publikasi jurnal ilmiah di sini. Lalu terkait dengan koran online seperti media online ataupun artikel populer seperti yang Ibu Erni tadi sudah sampaikan, bisa Bapak Ibu buka di Radar Edukasi. Radar Edukasi ini adalah media online Bapak Ibu yang khusus membahas terkait dengan pembelajaran ataupun pendidikan. Ini Bapak Ibu bisa publikasi di sini. Artikel populer itu seperti artikel di koran online atau di majalah online yang biasanya hanya 1 lembar, 2 lembar.
dan di sini Bapak Ibu bisa publikasi secara free. Nah, Bapak Ibu bisa hubungi ataupun Bapak Ibu bisa langsung chat ke admin dari Radar Edukasi dan bisa publikasi di sana. Dan yang kebetulan di akhir bulan Oktober ini ada pelatihan secara khusus untuk publikasi di media online seperti koran, majalah online, dan beberapa majalah-majalah yang bisa Bapak Ibu publikasi di sana. Dan akan kami berikan juga pengumumannya nanti di WA Group Bapak Ibu. Dan jika Bapak Ibu memiliki naskah, silahkan bisa kunjungi penerbit kami, penerbit P4I juga namanya. Nah, di sana ada yang sudah terdaftar di anggota Ikatan Penerbit Indonesia. Nah, kemudian sudah terindeks juga. Silahkan Bapak Ibu bisa publikasi di ataupun menerbitkan ISBN melalui lembaga ini. Untuk malam hari ini kami cukupkan Bapak Ibu, dan terima kasih atas partisipasinya, dan kita bisa bertemu kembali di WA Group dan di kegiatan-kegiatan pelatihan selanjutnya. Terima kasih. Salam dari Guru Cendekia, berkarya bersama untuk pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.